Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 287, Penghargaan dan Hukuman. Ki Fatian tidak tinggal lama di kota bagian Tanah Langit. Sebagai Inspektur Wilayah Selatan, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Penguasa bela diri Yuan Cheng, Master Hong Ming, dan Wei Haoran melangkah maju untuk memberi selamat kepadanya. Mereka juga merasa sangat terkejut. Beberapa tahun yang lalu, seorang junior yang merupakan bintang yang sedang naik daun di mata mereka, kini telah menjadi seseorang yang kedudukannya sejajar dengan mereka. Selain itu, Luo Xiu telah menjadi kepala serikat utama Persatuan Master Pil Pemurnian. Pasti akan ada banyak orang yang datang untuk meminta pil. Dia telah langsung menjadi orang kaya baru di negeri ini. Kalau kalian semua membutuhkan pil, kalian bisa datang ke Sekte Tarsuna. Karena kita semua adalah kenalan, aku bisa memberikan sedikit diskon kepada kalian, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Kelangsungan hidup ahli pemurnian pil bergantung sepenuhnya pada teknik pemurnian pil. Bahkan, teman dengan hubungan yang baik pun tidak mungkin bisa membantu memurnikan pil secara gratis. Ketua Luo, aku mau minta 1 tungku pil tulang harimau. Berapa harganya? Tanya penguasa bela diri Yuan Cheng. Saat ini, dia membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, sikapnya terhadap Luo Xiu pun berubah drastis. Luo Xiu tahu bahwa basis kultivasi penguasa bela diri Yuan Cheng telah mencapai level kelima penguasa bela diri. Saat ini, hal yang paling mendesak adalah melangkah lebih jauh dari tahap menengah penguasa bela diri ke tahap lanjutan penguasa bela diri. Selain itu, dia juga merupakan seorang kultivator seni bela diri pemurnian tubuh. Jadi, pil yang paling dia butuhkan adalah pil pemurnian tubuh peringkat ke-6 seperti pil tulang harimau. 5 porsi ramuan spiritual untuk 1 tungku pil tulang harimau, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Apa bisa lebih murah? Penguasa bela diri Yuan Cheng merasa kesulitan. Di antara pil peringkat ke-6, pil tulang harimau termasuk relatif sulit untuk dibuat. Imbalan yang aku minta enggak terlalu banyak. Kalau dengan ahli pemurnian pil tingkat ke-6 yang lain, setidaknya butuh sekitar 10 porsi ramuan spiritual untuk 1 tungku pil tulang harimau. Tapi, kalau kamu ingin aku memurnikan pil pemurnian esensi, kamu sudah bisa mendapatkan 1 tungku pil hanya dengan 3 porsi ramuan spiritual saja, jelas Luo Xiu. Luo Xiu sengaja menjelaskan begitu banyak agar orang-orang ini dapat membantunya mempromosikan. Pada saat itu, secara alami akan ada sejumlah besar ahli yang datang ke Sekte Tarsuna untuk meminta pil. Dia juga bisa mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dan harta untuk memperkuat fondasi Sekte Tarsuna. Ketua Luo telah mendapatkan warisan dari petarung ulung kuno. Aku mendapat banyak manfaat dari pengalaman kultivasi yang kamu berikan padaku sebelumnya. Aku ingin tahu apakah mungkin, bisik Master Hong Ming seraya melangkah maju. Namun, Luo Xiu menyela ucapannya dengan melambaikan tangan. Pengalaman kultivasi adalah rahasia Sekte Tarsuna. Jadi, Master Hong Ming jangan ungkit lagi tentang hal ini. Begitu ucapan ini dilontarkan, bukan hanya Hong Ming, tetapi raut wajah penguasa bela diri Yuan Cheng dan Wei Haoran juga terlihat sedikit muram. Bagaimanapun, kultivasi mereka telah mencapai titik kemacetan. Jika ingin menerobos, mereka harus mencari peluang lain. Luo Xiu tentu saja tahu apa yang mereka pikirkan. Jadi, dia tersenyum dan berkata, Anda bertiga belum bergabung dengan sekte manapun. Kalau kalian bersedia datang ke Sekte Tarsuna untuk berkembang, jangankan pengalaman kultivasi tingkatan penguasa bela diri, pengalaman kultivasi tingkatan pangeran pun tersedia di Sekte Tarsuna. Setelah mengatakan ini, Luo Xiu berbalik dan pergi. Dia meninggalkan mereka bertiga yang saling menatap satu sama lain. Mereka jelas mengetahui makna tersirat dari ucapan Luo Xiu. Namun, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan kultivator independen yang bebas. Hati mereka menolak untuk bergabung dengan sekte manapun. Setelah meninggalkan serikat berburu, di bawah kepemimpinan Nan Mendou dan 5 tetua lainnya, Luo Xiu mendatangi Persatuan Master Pil Pemurnian di kota bagian Tanah Langit. Di bagian terdalam Persatuan Master Pil Pemurnian, terdapat sebuah istana berlantai 2 yang pernah ditinggali Van Tite sebelumnya. Ahli pemurnian pil bisa dikatakan sebagai orang-orang terkaya dalam kultivator seni bela diri. Istana tempat tinggal kepala utama secara alami dihiasi oleh kemewahan yang luar biasa. Nan Mendou menyerahkan sebuah slip giok kepada Luo Xiu. Slip giok itu mencatat tanggung jawab dari Persatuan Master Pil Pemurnian.
Di antaranya, tercatat bahwa 4 perkumpulan terbesar berasal dari kota suci dan masing-masing menjalankan tugasnya sendiri. Setiap 10 tahun, Persatuan Master Pil Pemurnian di berbagai wilayah harus membayar sejumlah pil kepada kota suci. Di negara bagian Tanah Langit, Persatuan Master Pil Pemurnian perlu membayar 50 butir pil peringkat ke-6, 100 butir pil peringkat ke-5, 300 butir pil peringkat ke-4, dan 500 butir pil peringkat ke-3 setiap 10 tahun. Melihat ini, Luo Xiu merasa sedikit terkejut. Dibandingkan dengan wilayah selatan yang luas, negara bagian Tanah Langit hanyalah sebagian kecil darinya. Hanya dari negara bagian Tanah Langit saja, mereka sudah harus membayar ribuan pil dengan peringkat yang berbeda-beda setiap 10 tahun. Jika demikian, bukankah jumlah pil yang dibayarkan ke kota suci dalam 10 tahun dari seluruh wilayah selatan akan mencapai puluhan ribu butir? Selain itu, masih ada wilayah utara, wilayah timur, dan wilayah barat. Dalam 10 tahun, kota suci sudah bisa mengumpulkan kekayaan mengerikan yang tak terbayangkan hanya dengan melalui Persatuan Master Pil Pemurnian. Jika dibandingkan, Luo Xiu benar-benar menyadari bahwa sekte Tarsuna yang baru dia dirikan hanyalah seekor semut kecil di depan paus raksasa. Luo Xiu memperkirakan bahwa selain Persatuan Master Pil Pemurnian, Persatuan Master Penempaan dan Persatuan Ahli Sihir Formasi seharusnya juga membayar banyak sumber daya dan kekayaan setiap 10 tahun. Sementara dengan Serikat Berburu, hanya dari tugas berhadiah setiap tahun saja sudah bisa menghasilkan banyak uang. Sejauh yang diketahui Luo Xiu, Serikat Berburu telah mengumpulkan sekelompok ahli terkuat dari 4 perkumpulan terbesar. Setiap tahun, binatang iblis dengan jumlah tak terhitung dibunuh oleh kelompok kultivator seni bela diri yang kuat. Bahan yang mereka peroleh juga tidak terbayangkan. Pantas saja tanah suci biasa enggak ada artinya bagi 4 perkumpulan terbesar. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam. 4 perkumpulan terbesar saja sudah begitu menakutkan. Kalau begitu, seberapa kuatnya kota suci yang berada langsung di bawah naungan 4 perkumpulan terbesar itu? Luo Xiu menyadari bahwa makin dia berhubungan dengan dunia ini, dia makin menyadari betapa tidak pentingnya dirinya. Kota suci adalah kota yang diciptakan oleh 4 ahli alam abadi dari ras manusia di era kuno yang tiada habisnya. Konon, sejarah tertua kota suci bisa ditelusuri kembali ke asal-usul peradaban seni bela diri. Saat itu, ras manusia kita baru saja belajar cara berkultivasi dan 4 ahli pertama yang muncul adalah Dim Zantian, Xuan Wuging, Zhong Tianwu, dan Gui Guming. Kaisar bela diri kegelapan mengetahui beberapa legenda tentang kota suci. Dia berkata dengan perlahan, "Kurasa kamu mungkin bisa menebak bahwa keempat ahli ras manusia kuno ini adalah pendiri kota suci. Mereka juga yang menciptakan 4 perkumpulan terbesar. Di zaman kuno tempat aku tinggal, mereka berempat sudah menjadi eksistensi yang legendaris dan misterius. Kemudian, terjadi malapetaka kuno di mana ras manusia, siluman, dan iblis bertarung. Jadi, enggak diketahui seperti apa kota suci itu sekarang." Berbicara sampai ini, Kaisar bela diri kegelapan pun menghela napas. Setelah mendengar hal ini, Luo Xiu tidak berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, ahli di level itu masih terlalu jauh bagi dirinya. Luo Xiu tidak berencana untuk terlalu mencampuri urusan spesifik Serikat Berburu. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi sekarang. Jadi, bagaimana dia bisa memiliki waktu luang untuk mengelola persatuan sebesar itu? Urusan persatuan ini akan dikelola oleh kalian berenam. Kalau ada hal-hal yang nggak bisa diselesaikan, kalian bisa memberitahuku lagi, perintah Luo Xiu kepada Nan Mendou dan yang lainnya. Baik, beberapa orang itu menanggapi satu demi satu. Ramuan spiritual di atas level ke-6 yang dikumpulkan oleh persatuan bisa dikirim ke Sekte Tarsuna. Pil peringkat ke-6 yang perlu dibayar ke atas akan menjadi tanggung jawabku, sedangkan pil peringkat ke-5 ke bawah akan diselesaikan oleh kalian. Apakah ada masalah? Jelas Luo Xiu lagi. Jangan khawatir, Kepala Utama. Kami pasti akan menyelesaikan misi ini, jawab Nan Mendou. Luo Xiu mengangguk. Kalian juga bisa menyerahkan pil tambahan yang kalian murnikan dan ramuan spiritual yang enggak habis kalian gunakan kepadaku untuk mengisi harta karun persatuan kita. Aku akan memberikan penghargaan kepada kalian dan memberikan kalian petunjuk untuk naik dari level ke-5 ke level ke-6. Begitu kata-kata ini diucapkan, Nan Mendou dan 5 tetua lainnya tampak bersemangat. Mereka semua adalah ahli pemurnian pil level ke-5 dan masih jauh dari level ke-6. Jika mereka bisa mendapatkan bimbingan untuk menerobos ke level ke-6, status mereka pun akan meningkat drastis. Manfaatnya sudah dijanjikan, Luo Xiu segera berkata dengan nada serius. Tapi, mari kita buat kesepakatan dulu. Kalau ada orang yang membuat masalah, aku enggak akan menunjukkan belas kasihan. Cara memerintah yang benar adalah memiliki pengekangan dan relaksasi. Tidak menekan terlalu banyak dan juga tidak melepaskan kebebasan. Penghargaan dan hukuman juga sangat dibutuhkan untuk membangun prestise. Luo Xiu tidak memahami hal ini,
Tetapi Kaisar Bela Diri Kegelapan pernah menjadi salah satu dari 3 tetua besar Sekte Tarsuna. Dia sangat mahir dalam hal-hal seperti ini sampai Luo Xiu terkadang bisa bertanya kepadanya. Di dunia ini, hal yang paling sulit diprediksi adalah hati manusia sehingga Luo Xiu terpaksa harus berwaspada. Setelah itu, Luo Xiu kembali ke Sekte Tarsuna dengan membawa ramuan spiritual di atas level ke-6 dari Serikat Berburu. Meskipun tidak ada banyak orang di Sekte Tarsuna saat ini, para murid non-inti yang dipilih dari keluarga Su telah membuat kemajuan pesat dalam basis kultivasi mereka. Dengan banyaknya seni bela diri yang dikumpulkan di Paviliun Tarsuna, ditambah dengan energi vitalitas langit dan bumi yang kaya di Sekte Tarsuna, serta pil yang disediakan secara teratur oleh Paviliun Alkimia, kebanyakan dari mereka sudah mencapai tahap lanjutan tingkatan bawaan. Bahkan, ada beberapa orang yang akan segera menerobos ke ranah tingkatan pemurnian ilahi. Beberapa pelaksana non-inti dari keluarga Su juga telah membuat sedikit kemajuan. Mereka sedari awal sudah berkultivasi sampai tingkatan raja dan fondasinya telah mapan. Meskipun bakat mereka bagus, mereka telah melalui banyak jalan memutar dalam kultivasi mereka sebelumnya dan tidak lagi memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan. Satu-satunya murid inti, Lan Zifeng, juga dibimbing dengan hati-hati dan sekarang sudah berada di level ke-6 pemurnian ilahi. Basis kultivasi Yan Yueyu juga telah berkembang pesat. Dia telah memasuki tahap menengah penguasa bela diri dan mencapai level ke-4 penguasa bela diri. Ketua, di dalam aula reinkarnasi, kedua pelindung, Su Jingnian dan Gai Lianhong, masuk dan memberi hormat kepada Luo Xiu. Kali ini, aku memanggil kalian berdua ke sini untuk memberitahu kalian bahwa mulai sekarang, kalian akan memiliki waktu selama 3 hari setiap bulan untuk berkultivasi di menara kultivasi di dalam alam rahasia Istana Ungu. Untuk pelaksana non-inti dan pelaksana divisi inti, setiap bulan memiliki waktu sehari untuk memasuki menara kultivasi alam rahasia, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Mendengar ini, Su Jingnian dan Gai Lianhong sama-sama menunjukkan kegembiraan. Mereka tentu tahu bahwa energi vitalitas langit dan bumi di alam rahasia Istana Ungu sangat kaya dan cocok untuk berkultivasi. Meskipun mereka hanya bisa berkultivasi di sana selama 3 hari dalam sebulan, efeknya pasti sudah sama dengan berkultivasi selama 3 tahun. Sejauh ini, Luo Xiu tidak berencana untuk membuka menara kultivasi di alam rahasia Istana Ungu kepada murid-murid inti dan divisi non-inti. Bagaimanapun, jika manfaat dari sekte bisa diperoleh dengan mudah, nilai berharganya menjadi tidak bisa ditunjukkan. Kalau ada yang bisa memberikan kontribusi luar biasa untuk sekte, mereka juga bisa diberikan penghargaan berupa waktu untuk memasuki menara kultivasi alam rahasia, kata Luo Xiu. Sebelum upacara pembukaan sekte, Luo Xiu ingin menetapkan beberapa aturan terlebih dahulu. Segera setelah itu, Luo Xiu mengeluarkan sebuah slip giok. Dia mengerahkan vital sejatinya untuk menerbangkan slip giok itu ke arah Su Jingnian. Pelindung Su, kamu akan bertanggung jawab atas disiplin para murid dalam sekte. Coba lihat isi slip giok ini. Kalau ada yang perlu ditambahkan, kamu bisa menambahkannya, kata Luo Xiu. Su Jingnian mengulurkan tangan untuk menerima slip giok itu. Ketika melihat isi slip giok itu, dia tidak bisa menahan diri dan merasa terkejut. Setiap murid non-inti akan menerima sebutir pil peringkat ketiga setiap bulan dari Paviliun Alkimia dan sebutir pil peringkat keempat untuk murid non-inti yang basis kultivasinya telah mencapai pemurnian ilahi. Setiap murid inti yang basis kultivasinya mencapai pemurnian ilahi akan menerima 3 butir pil peringkat keempat setiap bulan dari Paviliun Alkimia. Murid inti dengan basis kultivasi tingkatan raja akan menerima 3 butir pil peringkat kelima. Setiap bulan, basis kultivasi penguasa bela diri akan menerima 2 butir pil peringkat ke-6. Lalu, basis kultivasi pangeran bela diri akan menerima sebutir pil peringkat ke-7 per bulan. Su Jingnian tercengang saat melihat isi dari slip giok itu. Dia pun berkata, "Ketua, kalau seperti ini, bukankah jumlah pil yang harus dikeluarkan Paviliun Alkimia setiap bulannya akan terlalu banyak?" Menurut pendapat Su Jingnian, tidak masalah untuk mengeluarkan pil sesuai dengan aturan yang tertera di dalam slip giok karena saat ini, jumlah murid di dalam sekte masih sedikit. Namun, lain halnya setelah mereka membuka gerbang sekte dan merekrut sejumlah besar murid. Pada saat itu, jumlah pil yang harus dikeluarkan akan sedikit menakutkan. Lagi pula, dengan begitu banyak pil, bahkan sekte Matahari Hitam dan sekte Sungai Panjang pun tidak akan mampu menanggungnya, apalagi sekte Tarsuna yang baru saja dibangun. Mengenai hal ini, Luo Xiu hanya tersenyum dengan tenang. Kamu nggak perlu khawatir tentang pilnya, ikuti saja aturan yang aku buat. Luo Xiu percaya bahwa dengan statusnya sebagai kepala utama Persatuan Master Pil Pemurnian, ada banyak ahli pemurnian pil yang akan segera bergabung dengan sekte Tarsuna. Selain itu, dengan Persatuan Master Pil Pemurnian sebagai pendukungnya, menghasilkan pil dalam jumlah besar tidak akan menjadi masalah sama sekali.
Hanya saja, dia masih harus turun tangan dalam pemurnian pil peringkat ke-6 ke atas.